Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat sore Pak Yono. Selamat sore Ibu Ika. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Yono hari ini? Puji Tuhan baik Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Ika hari ini? Puji Tuhan saya juga dalam keadaan sehat Pak Yono. Jadi nanti Pak Yono akan melakukan proses coaching ya hari ini. Ya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya sampaikan ke Pak Yono. Apakah boleh Pak? Boleh Bu. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus kemudian apakah Pak Yono sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Yono akan sampaikan, dan juga jangan lupa Pak Yono harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya. Di antaranya itu ada kemitraan, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya. Ya. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Apakah boleh Pak Yono? Boleh Bu. Oke, baik. Jadi yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Yono kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching kita pada sore hari ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Yono. Jadi Pak Yono ingin mengembangkan 3 kompetensi ya, terdiri dari kehadiran penuh, terus kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Iya Bu. Oke. Jadi kira-kira dari ketiga kompetensi ini yang lebih spesifik Pak Yono kembangkan atau Pak Yono akan lakukan pada saat observasi nanti itu yang mana? Baik Bu, jadi kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Yono, jadi ada 2 ya Pak yang akan Pak Yono kembangkan. Yang lebih spesifik itu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa Pak? Baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya yang saya inginkan sebagai coaching, saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik Pak Yono. Jadi indikator ketercapaiannya itu Pak Yono ingin pada saat coaching agar bisa menemukan solusi sendiri. Iya. Dalam menyelesaikan masalahnya ya Pak. Iya. Oke, baik. Jadi terima kasih atas jawaban-jawaban Pak Yono. Silakan melakukan proses coaching dengan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sini. Iya Bu. Silakan melakukan proses coachingnya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga Bu. Selamat sore Ibu Narti. Oke, selamat sore. Apa kabar Ibu hari ini? Kabarnya baik Pak. Tadi pagi Ibu sudah berkomunikasi melalui chat singkat ya, Benar. mengenai masalah yang Ibu hadapi. Coba Ibu ceritakan sedikit masalah yang Ibu hadapi sekarang. Baik, begini Pak, saya
menemukan satu permasalahan di dalam kelas di mana sudah 3 kali saya memberikan tugas di kelas, tapi saya masih mendapatkan satu siswa ini tidak mau mengumpulkan tugas dengan baik, Pak. Baik, tadi Ibu Narti bilang ada satu siswa yang tidak mengumpulkan Benar, kelas tugas yang diberikan oleh Ibu. Kira-kira Ibu sudah menelusuri penyebabnya dari masalah ini? Baik, sejauh ini saya mencoba untuk melakukan pendekatan secara personal kepada siswa ini, dan penyebab mengapa dia tidak mau mengumpulkan tugas ini disebabkan karena di rumah itu tidak ada perhatian dari orang tua. Jadi Ibu sudah mencari penyebab sehingga anak itu tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu. Kira-kira seperti apa kondisi ideal Ibu Narti harapkan pada murid tersebut? Baik, kondisi ideal yang saya harapkan dari murid ini adalah saya mengharapkan bahwa dia aktif dalam mengerjakan tugasnya. Karena dari proses tugas yang ada ini kita juga bisa mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang sudah kita berikan. Begitu. Nah, dari percakapan yang sudah Ibu sampaikan, jika direntangkan dari angka 1 sampai dengan 10, menurut Ibu Narti sudah berada pada angka berapa? Baik, untuk posisi sekarang jika direntangkan dalam bentuk nilai maka masih berada dalam rentang nilai 5 sampai dengan 7. Jadi dia berada pada rentangan sedang ya? Iya, benar sekali, Pak. Apakah Ibu Narti berencana untuk meningkatkan angka tersebut? Benar sekali, Pak. Saya ingin meningkatkan angka yang ada itu kalau boleh berada pada posisi 8. Oke, Bu. Untuk meningkatkan kompetensi Ibu, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan ke depan? Baik, untuk meningkatkan kompetensi saya sehingga anak yang malas mengerjakan tugas ini juga bisa mengumpulkan tugas, maka saya ingin memberikan tugas kebebasan tugas kepada siswa terkait mereka mau mengumpulkan tugas itu dalam bentuk seperti apa. Bisa dalam bentuk video pembelajaran, bisa dalam bentuk rekaman, atau bisa dalam bentuk mind map, seperti itu, Pak. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang Ibu harus lakukan untuk ke depan. Iya. Jadi siapa yang bisa membantu Ibu Narti dalam menyusun rencana tersebut? Baik, untuk dapat membantu saya dalam menyusun rencana ini, bahwa yang pertama pasti saya membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dengan kepala sekolah, dan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang mungkin pernah menemukan permasalahan yang sama seperti saya temukan, sehingga saling berkolaborasi. Jadi dalam menyusun rencana tersebut Ibu harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, sehingga masalah yang Ibu hadapi bisa teratasi dengan baik. Kira-kira kapan Ibu Narti bisa mulai melaksanakan rencana tersebut? Baik, rencana ini mungkin saya akan laksanakan dalam waktu dekat ini, pada saat jam pembelajaran saya di minggu depan di hari Rabu, Pak. Jadi nanti Ibu rencananya Ibu terapkan ada pembelajaran berikutnya. Iya, benar sekali, Pak. Kira-kira komitmen seperti apa yang Ibu Narti lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Baik, saya menginginkan bahwa apa yang sudah saya rencanakan ini saya akan konsisten dan terus melaksanakannya dengan sebaik mungkin, dan mungkin dalam memberikan tugas itu tugasnya itu lebih bervariatif dan memberikan kebebasan kepada peserta didik. Jadi sebagai seorang guru kita harus memberikan tugas yang bervariasi sehingga murid itu dapat mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan dengan baik. Baik, Ibu Narti, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ya, dukungannya itu ya dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua.
Jadi tentunya dalam melaksanakan rencana kita ke depannya kita membutuhkan atau kita berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Bagaimana perasaan Ibu ketika kita melakukan perbincangan pada sore hari ini? Baik, perasaan saya itu saya senang, bahagia karena pada awalnya saya merasa menemukan sedikit terbeban dari permasalahan yang ada, tapi ketika setelah kita melakukan percakapan ini saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi, Pak. Tetap semangat Bu, agar masalah-masalah yang dihadapi Ibu selama ini bisa kita atasi dengan perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan untuk memecahkan masalah yang Ibu hadapi. Oke, Pak Yono dan Ibu Narti tadi sudah melakukan proses coaching ya. Kira-kira bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar, Pak? Puji Tuhan Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Puji Tuhan ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Yono. Ya. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya, Pak? Jadi tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan menggunakan alutsista, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahan yang dia hadapi. Jadi baik Pak Yono, Pak Yono sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, sesuai yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan yang Ibu Pak Yono tadi sudah menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah ada menanyakan tujuan kepada coach, terus kemudian mengidentifikasi permasalahannya dalam coach, kemudian Pak Yono juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Yono juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach ya, agar rencana aksi nanti dapat dilakukan dan berjalan dengan baik. Oke, tadi juga sudah saya dengar percakapan Pak Yono dengan coach, sudah fokus terhadap coach ya. Terus arah Pak Yono juga sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian Pak Yono juga sudah mendengarkan dengan aktif, dan tentunya juga Pak Yono juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, itu luar biasa ya Pak. Pak Yono, pastinya pada saat proses coaching hari ini mudah-mudahan Pak Yono sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Satu lagi ya Pak, kalau boleh Pak Yono ke depannya mungkin kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan pada saat proses coaching nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching ke depannya, yaitu saya kembangkan yaitu mendalami dan memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi. Baik Pak, yang luar biasa ya Pak. Jadi Pak akan mendalami lagi tentang alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya dalam proses coaching ya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat sore.